Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, adik saya Rizky Prayogo Antasalam. Kalau dia takwa biasanya manggilnya Empo Abang nih teman-teman. Ya, betul. Takwa mau dari angkatan 71 sampai angkatan 2025 itu meskipun selisih usianya puluhan tahun kita manggilnya Empo Abang. Kakanda dan Dinda kalau yang lebih smooth, tapi kebanyakan karena kita orang Betawi ya, Mas Rizky kita biasanya panggilnya Empo Abang. Jadi Mas Rizky kalau ketemu saya panggilnya Empok gitu, Empok Rian gitu. Saya manggilnya Adek gitu ya, dari Rizky. Memang tradisi yang unik, tapi itu benar-benar tadi yang dikatakan Mas Rizky mengikat ya hubungan emosional kita antar alumni. Dan di sini juga alhamdulillah telah hadir bersama kita. Meskipun saya baru ketemu beliau beberapa kali, tapi kita punya satu nafas dan tujuan yang sama ya, Mbak Rahma. Begitu saya dikabari sama Mas Rizky, Pok kita nanti mau apa namanya bareng sama dari Greenpeace. Saya udah feeling kayaknya nanti akan bareng sama Mbak Rahma. Pas di share apa namanya flyernya, loh betul ini Mbak Rahma dari Greenpeace. Aku bilang, alhamdulillah ketemu lagi sama Mbak Rahma di sini, senang banget. Terima kasih Mbak Rahma bersedia menemani kami semua untuk belajar bersama tentang lingkungan dalam perspektif Al-Quran, dan Mbak Rahma sebagai praktisi dalam Greenpeace ya, yang selalu menjadi rujukan utama di Indonesia, salah satunya untuk mengetahui perkembangan kajian tentang lingkungan baik secara teoritis dan praktis. Begitu juga dengan teman-teman dari Antasalam Institute. Di sini juga saya lihat ada beberapa mahasiswa dari PTQ ya. Saya nggak tahu Mildanti ini kayaknya mahasiswa PTQ ya. Nurhaliza juga mahasiswa PTQ, ini mahasiswa saya nih, mahasiswa bimbingan. Dan beberapa teman yang lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami semua. Baik teman-teman, saya waktunya berapa menit nih Mas Rizky? Aman Bu, kira-kira 30 menit. Oke, saya izin share screen. Saya juga akan sampaikan secara singkat saja teman-teman, karena sebenarnya kajian ekoteologi Qurani juga bukan hal baru ya. Teman-teman bisa banyak membaca buku dan karya tentang ekoteologi. Nah, tapi karena di sini judul yang sudah ditentukan sama Rizky adalah tentang merawat iman menjaga bumi, maka di sini saya buat judul ekoteologi Qurani merawat iman menjaga bumi. Nah, mengapa demikian? Nanti alasannya di belakang. Nah, teman-teman kita semua tahu ya, insya Allah kita akan apa namanya merayakan, bukan merayakan juga ya, memperingati Hari Bumi pada tanggal 22 April yang akan datang nih. Nah, di mana nanti kesadaran kita akan merawat bumi itu biasanya diperingati dengan berbagai macam cara ya. Ada yang mematikan lampu, menggunakan transportasi umum, menanam pohon dan seterusnya. Nah, hal ini juga salah satu yang perlu kita ketahui dari dukungan pemerintah ya kepada kita, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, sebagaimana yang tadi disampaikan sama Mbak Rahma di awal, bahwa Greenpeace juga bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam menggagas kurikulum lingkungan ya Mbak Rahma ya. Memang dalam program Asta Protas Kemenak itu ada 8 program unggulan ya. Yang pertama meningkatkan kerukunan cinta dan kemanusiaan, dan yang kedua adalah penguatan ekologi dan seterusnya. Nah, pada poin yang kedua inilah yang kita dari akademisi dari Universitas PTQ Jakarta khususnya tentu mengajak beberapa stakeholder lain, kemudian setelah lain itu dari mahasiswa, karena alumni kami juga banyak yang memiliki pesantren, maka program-program yang sudah diberikan di kampus kami, mata kuliah tentang lingkungan itu kemudian dipraktekkan di tempat mereka masing-masing. Bahkan beberapa kampus itu menjadi percontohan ketika mengaplikasikan program-program tentang lingkungan yang berbasis Al-Quran. Jadi kita bersama pemerintah tentu bukan hanya memberikan kesadaran tentang ekoteologi, tapi juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari di pesantren dan masyarakat kita. Maka apa yang kita bicarakan hari ini insya Allah akan berhubungan dengan dukungan pemerintah kepada kita, demikian juga dukungan kita kepada pemerintah dalam hal bagaimana kita melakukan upaya konservasi lingkungan bersama.
Kita akan bahas kenapa penting kita membahas tentang ekoteologi, ada masalah apa di balik semua ini, kemudian apa sih ekoteologi itu, bagaimana Al-Quran dan hadis bicara tentang ekoteologi, apa hubungannya hak asasi alam dan hak asasi manusia dalam kajian ekoteologi. Terus apa harapan Al-Quran ketika kita sudah memahami tentang ekoteologi, dan bagaimana hubungan ekoteologi dalam merawat iman dan menjaga bumi, ya, itu insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman, masalah yang kita hadapi tentang lingkungan, nah ini juga harus kita bagi dua macam ya teman-teman. Ada kerusakan lingkungan, ada bencana alam. Nah kalau bencana alam itu seperti apa teman-teman? Seperti gempa bumi, angin topan, apalagi gunung meletus. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas alam yang di luar jangkauan manusia atau di luar akibat aktivitas manusia. Itu disebut dengan bencana alam. Tapi kalau kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, global warming yang kita rasakan selama ini, dan beberapa hal yang kita rasakan selama ini, ya kerusakan-kerusakan lingkungan yang lain, itu adalah kita sebut akibat ulah tangan manusia. Jadi kerusakan lingkungan adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan kita akibat ulah tangan kita sendiri. Nah, ini kenapa adik-adik teman-teman semua, salah satu faktor penyebab manusia arogan terhadap lingkungan adalah karena manusia merasa sebagai pusat alam semesta. Ini adalah salah satu pandangan dari antroposentris yang menganggap bahwa memang alam raya diciptakan untuk manusia. Maka ya udah, karena alam raya diciptakan untuk manusia, boleh dong manusia menggunakan sumber daya alam. Ya tentu diperbolehkan. Tadi makanya Mas Rizky bilang diskusi dengan ulama sebelumnya, misalnya nggak ada tuh, bukan ulama ya Pak Budi ya tadi ya, misalnya nggak ada ajaran tentang cinta lingkungan. Nah, sebenarnya karena kita belum mendalami saja, mungkin luput. Bahkan di dalam Al-Quran itu teman-teman ada 800 ayat ya tentang lingkungan yang itu mengajarkan kita tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, makanya ketika ada satu ayat yang dikatakan misalnya huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Memang Allah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk manusia. Tapi di ayat lain nanti di belakang itu ada banyak sekali ayat yang mengajarkan tentang kewajiban manusia untuk melakukan konservasi lingkungan. Jadi tentu saja paradigma antroposentris yang hanya menggunakan satu ayat untuk melegitimasi pandangan mereka itu perlu kita rekonsiderasi. Jadi kita bukan pada posisi menyalahkan siapapun, tetapi merekonsiderasi pemahaman yang masih rigid supaya kita lebih wise, lebih komprehensif berpikir tentang bagaimana sih sebenarnya pola interaksi yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Makanya kalau kita dalam kajian tafsir itu ada namanya tafsir maudhu'i teman-teman, di mana kita menghimpun ayat-ayat yang memiliki relevansi dengan kajian yang kita maksud, dan itu tidak cukup hanya dengan satu ayat, karena dalam kajian tafsir itu ada namanya kalau kita menafsirkan ayat, antara ayat satu dengan ayat lain itu saling menafsirkan dan seterusnya. Nah makanya kita tidak bisa hanya menggunakan satu ayat untuk menjadi dalil sebuah paradigma gitu. Nah sekarang ekoteologi itu apa sih teman-teman? Ekoteologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang rumusan teologis ya, yang membahas antara paradigma religius manusia dengan kerusakan lingkungan. Nah ini sebenarnya apa yang saya tak sampaikan kepada teman-teman ini adalah dari disertasinya suami saya ya, Badri Tamam. Tadi Mas Rizky bilang, Bu itu mengutip dari disertasinya Pak Badru ya, romantis bener Bu katanya. Karena memang sejak kami awal sebelum menikah kami memang sama-sama pecinta lingkungan teman-teman, bahkan dari kecil karena Pak Badru backgroundnya adalah petani, saya juga dari kecil ayah saya dan ibu saya sangat mendidik saya untuk cinta lingkungan, maka ya kami klop ya salah satunya di situ sama-sama pecinta lingkungan. Maka ketika kami menulis karya ilmiah juga memang terkait lingkungan. Jadi kalau saya tentang ekologi berwawasan gender, kalau suami saya tentang ekoteologi dalam perspektif tafsir kontemporer gitu. Nah, karena tadi sebagaimana saya sampaikan di awal kita sedang mendukung program Kementerian Agama terkait ekoteologi, maka di sini saya fokus kepada kajian ekoteologi yang dibahas oleh Pak Badru di dalam disertasinya. Nah, ada 4
temuan yang kita bisa pelajari bersama teman-teman. Sebelum kita bicara tentang ekoteologi, kita harus paham dulu apa sih ekologi itu. Karena ekoteologi adalah gabungan dua kata, ekologi dan teologi. Nah, maka sebelum kita gabung ekoteologi dalam perspektif Al-Quran, kita bahas dulu ekologi itu apa. Setelah ekologinya jelas, baru kita di situ akan menemukan isyarat Al-Quran tentang hak dan kewajiban manusia terhadap alam. Tadi di awal saya sampaikan tentang antroposentris ya, yang mengatakan alam raya untuk manusia, diciptakan Tuhan untuk manusia, itu adalah hak manusia. Nah, tapi kebanyakan kita berhenti pada memahami hak, teman-teman. Kita tidak melanjutkan kepada memahami tentang kewajiban kita terhadap alam. Nah, di sini yang mau kita seimbangkan. Nah, jadi ada isyarat hak dan kewajiban manusia terhadap alam, dan uniknya ada hak asasi alam dalam Al-Quran. Ini adalah sebagai dasar Pak Badru dalam disertasinya membuat argumen tentang interaksi harmonis antara manusia dan lingkungan dalam hubungan simbiosis mutualistik. Nah, kemudian apa sih ekoteologi dalam perspektif Al-Quran? Apakah sama dengan ekoteologi secara umum tadi yang saya sudah bahas di awal? Atau ekoteologi Qurani punya ciri khasnya sendiri? Nah, kemudian yang terakhir ini ada fungsi implikatif penafsiran, yaitu tawaran konsep ekoteologi Qurani untuk merekonsiderasi paradigma antroposentris. Jadi bukan untuk menyalahkan antroposentris, tapi merekonsiderasinya. Nah, sekarang ekologi dalam perspektif Al-Quran, teman-teman, tadi saya katakan ada 800 ayat ya. Menurut Agus Purwanto, dalam bukunya tentang ayat Al-Quran terkait lingkungan, ada ayat kosmos ya. Kemudian kalau Tantowi Johari dalam tafsir Al-Jawahir itu beliau mengatakan sekitar 750. Ya, jadi kalau Agus Purwanto memang ada beberapa pengulangan, tapi kalau Tantowi Johari menyebut 750. Nah, di antara 750 ayat itu kita press teman-teman, dan kita ketemu intisarinya adalah ini. Di sini ekologi dalam Al-Quran Pak Badru menyimpulkan dalam 6 poin ya teman-teman. Yang pertama, ekologi itu membahas tentang makhluk ciptaan Allah di alam raya sebagai sarana Allah dalam memperkenalkan kekuasaannya kepada manusia. Ini disebut at-ta'lim ruhaniyah atau pelajaran spiritual. Karena ekologi tadi kan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara satu makhluk dengan makhluk lain dalam ekosistemnya di mana ia tumbuh dan berkembang. Nah, jadi ada ta'lim ruhaniyah, pelajaran spiritual. Yang kedua, makhluk ciptaan Allah bermanfaat bagi nutrisi nabati dan hewani bagi kekuatan fisik manusia. At-ta'lim jasmaniyah atau pelajaran fisik. Kemudian ada makhluk ciptaan Allah sebagai sumber kebahagiaan manusia. At-ta'lim al-qalbiyah atau pelajaran terkait emosional. Makanya kenapa kita kalau lihat bunga itu senang, kalau lihat laut itu senang, kalau lihat pemandangan yang indah itu senang, karena memang Tuhan ingin menghadirkan kebahagiaan dalam hati manusia melalui indahnya ciptaan-ciptaannya. Kalau yang tadi nomor 2 kan semuanya disiapkan Allah untuk kebutuhan kehidupan manusia ya teman-teman, baik tadi nutrisi nabati dan hewani. Kemudian yang keempat, makhluk ciptaan Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kita bisa mempelajari apapun di alam raya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ada biologi, ya, ada kita sekarang ekologi, ekoteologi dan seterusnya yang terkait dengan lingkungan. Ada astronomi dan seterusnya. Jadi ada ta'lim al-fikri ya. Jadi cara kita menggunakan rasio kita untuk mengenali ciptaan-ciptaan Tuhan. Kemudian mendasarkan asas kebersamaan dalam penggunaan sumber daya alam dan pemenuhan hak asasi generasi manusia masa depan, at-ta'lim al-ijtimaiyah. Tadi Mas Reski di awal bilang sekarang ada tambahan dari maqasid syariah ya, hifzul bi'ah. Betul, itu pernah juga dibahas dalam disertasinya Pak Muzofir ya. Sekarang beliau juga udah profesor, kalau nggak salah sekarang jadi nggak tahu direktur pasca sarjananya UIN Surakarta atau sekarang udah apa ya, tapi waktu saya ke sana beliau masih direktur pasca sarjana. Kalau sekarang saya nggak tahu Pak Muzofir sudah apa posisinya. Jadi memang beliau bahas tentang tadi hifzul bi'ah ya sebagai maqasid syariah yang ke-6. Bahkan di PTQ juga digagas tentang hifzul waton ya, nambah satu lagi karena banyaknya fenomena-fenomena konflik-konflik sosial yang mempengaruhi ketenangan dalam bernegara. Makanya penting juga hifzul waton.